Izin Pak, saya juga baru sekitar 2 sampai 3 minggu ini juga join di member Pak. Saya juga baru istilahnya baru belajar seluk-beluknya Pak tentang investasi fundamental Pak. Nah, memang kondisi yang berita-berita tahun 2023 itu kan resesi Pak ya. Cuman memang Hmm. saya sih berusaha untuk ini aja sih Pak, untuk eh, berusaha netral dulu Pak. Yang penting saya cari informasi sebanyak-banyaknya dulu Pak. Karena posisi saya juga saat ini sebenarnya belum berinvestasi di saham Pak, terutama Pak. Eh, izin Pak, kalau misalkan terkait dengan broker atau pialang Pak, bisa ada rekomendasi nggak Pak sebelum saya terjun langsung gitu Pak istilahnya Pak. Terima kasih Pak. Bentar, jadi Pak Adri rekening pun belum punya gitu? Rekening saham belum Pak? Belum. Tapi mungkin sudah ada pertimbangan mau buka di mana? Nggak usah nyebut merek sih, tapi udah ada pertimbangan belum merek tertentu gitu? Merek tertentu sampai saat ini belum Pak, karena saya jujur aja masih masih korek informasi sebanyak-banyaknya sih Pak. Pokoknya yang benar-benar eh apa ya Pak, punya track record bagus Pak, terutama Pak. Ya, ya, ya. Boleh tahu Pak Adri tinggal di kota mana? Saya di Kota Tangerang Pak. Ah, Tangerang. Apa namanya kota besar, dekat dengan Jakarta. Banyak sekuritas di situ kan? Di Iya Tangerang. Pak. Banyak. Oke. Oke, saya jawab ya. Jadi begini. Pertama, Pak Adri ini kan berarti pemula ya, seperti Iya Pak. teman-teman yang lain seperti itu. Dan namanya pemula itu pasti banyak sekali pertimbangan, hati-hati dan seterusnya sebelum akhirnya memutuskan untuk terjun, membuka rekening dan juga membeli saham seperti itu. Tapi yang harus saya katakan juga Pak Adri, nomor satu ya, belajar terbaik itu adalah dengan praktek. Dengan praktek. Jadi harus sesegera mungkin buka rekening. Kalau baca-baca terus ya, itu ibarat kita nonton orang berenang, tapi kita sendiri nggak masuk gitu. Kita lihat orang berenang jago, tapi kita sampai kapanpun nggak akan bisa berenang kalau nggak nyemplung ke kolam renangnya. Seperti itu. Nah, jadi harus buka rekening dan terserah di sekuritas mana aja. Nggak usah mikir bakal ini bagus atau ini nanti takutnya bermasalah segala macam. Terserah. Sekuritas manapun yang Pak Adri terpikir langsung buka di situ. Biasanya Pak, investor apalagi kami yang memang sudah profesional, yang sudah lama gitu ya. Sekuritas pertama itu tidak menjadi sekuritas terakhir. Nanti pada Hmm. perkembangannya kita mungkin awal dulu sekuritas A, nanti lalu coba lagi sekuritas B, akhirnya ketemu sekuritas C gitu. Nah baru nih sama yang C ini kita cocok, nggak ada masalah. Begitu. Jadi jangan berpikir bahwa kita pertama kali buka di sekuritas A, abis itu ya udah kita bakal sama dia terus. Enggak, belum tentu. Kan nggak ada larangan juga kalau misalnya kita nanti tutup rekening, nggak ada larangan Pak. Lalu pindah ke sekuritas lain, nggak ada larangan. Jadi maksud saya silakan langsung coba aja. Itu satu ya. Yang kedua, karena ini sifatnya coba-coba, maka Pak Adri harus mengambil kemungkinan terburuk. Skenario terburuk, apa itu? Duit kita habis di situ. Entah itu karena kita salah pilih sekuritas ya, jadi sekuritasnya kurang bisa dipercaya atau apapun, atau suka dia kasih rekomendasi saham, nggak taunya saham-saham gorengan. Ada loh, belakangan ini saya perhatikan sekuritas itu kan, ya mungkin karena memang tujuannya adalah ngejar nasabah ya sebanyak-banyaknya, jadi akhirnya yang dipromosikan adalah saham-saham gorengan. Waktu ramai dulu saham bank digital, itu banyak sekuritas itu promosi gitu loh. Oh saham Arto udah naik berapa persen, saham bank. Alhasil sekarang banyak yang nyangkut jatuhnya. Ya tapi apakah sekuritas yang bersangkutan harus bertanggung jawab? Kan tidak, kan disclaimer. Kan cuma rekomendasi yang mengetik, yang klik beli nasabahnya sendiri. Tidak ada yang memaksa seperti itu. Tapi intinya adalah kalau misalnya kita kebetulan dapatnya sekuritas yang seperti itu, kan jangankan untung, tapi kita malah rugi kan. Kita ngikutin rekomendasinya dia terus, tapi malah dapatnya saham-saham nggak jelas gitu. Saham-saham yang pom-pom, kita beli di harga atas, habis itu jeblok. Seperti itu. Itu yang saya maksud dengan kemungkinan terburuk. Jadi kemungkinannya adalah duit kita habis sama sekali. Nah, kalau begitu bagaimana? Ya sudah, berarti Pak Adri jangan langsung pakai dana besar, dana kecil dulu. Dana kecil dulu. Berapapun yang menurut Pak Adri kecil. 1 juta, 2 juta, atau bahkan cuma 100 ribu. Tapi minimal sudah praktek gitu loh.
Kalau misalnya nggak praktek ya nggak akan belajar gitu loh. Jadi misalnya nih Pak Ardi, saya beranilah kalau misalnya rugi dan habis sama sekali senilai 1 juta. Kalau 1 juta mah beranilah. Kan saya bisa kerja nanti dapat lagi duit 1 juta itu gitu ya. Ya sudah, buka rekening, setor 1 juta itu. Saya tidak bilang bahwa 1 juta itu akan habis, tidak. Mungkin malah untung, bisa aja kan. Kita nggak tahu lah. Tapi kan kita ambil skenario terburuk gitu loh. Biar kitanya berani. Kalau kitanya nunda-nunda terus ya kapan beraninya gitu. Nah, biar kita berani ya juga harus pakai dana kecil. Kalau dana besar kan, misalnya kita 10 juta, apalagi 100 juta, rugi. Tinggal sisa 50 juta. Wah, stres Pak. Depresi nanti kita. Kan gitu. Jadi pakai duit-duit kecil dulu lah, yang kalaupun rugi ya nggak apa-apa gitu. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga ya, jangan buka rekening secara online. Jadi carilah sekuritas yang ada kantornya. Bapak bisa datang ke situ, Bapak bisa ketemu sama pegawainya, dan Bapak bisa konsultasi tanya-tanya langsung sama pegawainya tersebut. Itu tips yang ketiga. Tapi tipsnya adalah itu Pak Adri. Kalau Pak Adri di Tangerang gampang, banyak ya. Anda datang aja ke pusat kota, itu pasti ada di ruko atau di apa, datang gitu. Luangkan waktu, ngobrol-ngobrol. Nyaman nggak sama karyawan di situ ngobrolnya? Kalau nggak nyaman, pindah ke kantor yang lain. Ini kayaknya si brokernya nggak ngerti nih, saya tanya-tanya nggak bisa jawab. Atau jawab tapi asal aja gitu. Kan ada juga ya Pak ya, sebenarnya broker itu sama seperti investor Pak. Investor ada pemula, broker juga sama, ada broker pemula. Yang dia belum ngerti apa-apa. Kalau gitu kita nanya ke dia, kita pemula, dia pemula. Ya sama-sama nggak ngerti gimana kita bisa konsultasi kan gitu. Nah jadi cari yang memang istilahnya kita bertanya dia bisa menjawab. Dan disitulah Anda buka rekening gitu. Jadi kalau ada apa-apa Anda bisa datang ke kantornya dan Anda bisa menghubungi personelnya. Bukan lewat customer service doang, bukan. Karena apa? Karena ini kita bicara uang Pak. Uang. Dan saya tadi bilang kan uang kecil ya. Jangan langsung besar, tapi kan tetap aja uang juga itu. Nggak bisa kita remehin. Jadi kita harus nggak bisa cuman misalnya, ya udah ini kan tinggal lewat handphone aja, tinggal upload KTP segala macam beres. Nggak begitu. Menurut saya itu terlalu berisiko Pak. Jadi sebaiknya kita datang ke kantornya gitu. Pak Teguh, bagaimana kalau saya tinggal di kota kecil, tidak ada kantor sekuritas di sini? Kalau gitu, datang ke kota besar terdekat, pasti ada sekuritas di situ. Contohnya, ada waktu kemarin itu orang bertanya sama saya, Pak Teguh saya tinggal di kota Temanggung namanya. Kota kecil di Jawa Tengah. Di sini nggak ada sekuritas. Saya lihat di Google Map, oh ternyata ada sekuritas itu di kota Magelang. Nggak jauh dari Temanggung itu, dekat. Ya naik motor juga sampai. Bapak datang ke Magelang itu tanya-tanya silahkan gitu. Jadi harus capek sedikit ya, tapi nggak apa-apa, biar dana kita aman gitu. Cukup Pak Adri? Oke lanjut ya.